Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulin amin. Baik, iqra'ul matan. Innallaha Taib bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhala al-jannah wad dalilu qawluhu ta'ala Barakallahu fikum. Jadi Allah tidak meninggalkan kita begitu saja. Setelah kita diciptakan, dikasih rezeki, bukan berarti dibiarkan begitu saja. Bal arsala ilaina rasulan. Akan tetapi Allah mengutus siapa? Rasul. Ya, apa gunanya ini Rasul? Menyampaikan agamanya Allah. Menyampaikan apa yang Allah inginkan untuk manusia, untuk hamba-hamba, apa yang Allah inginkan. Faman ata'ahu dakhala al-jannah, maka barang siapa yang taat kepadanya, kepada Rasulullah, maka dia akan dakhala al-jannah, pasti masuk surga. Wa man 'asahu dakhala an-nar. Barang siapa yang bermaksiat, mendurhakainya, maka dia akan masuk neraka. Wad dalilu qauluhu ta'ala inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian rasul, utusan. Sebagai apa? Syahidan 'alaikum. Saksi atas apa? Pertama, saksi atas amalan umatnya, ya, baik atau buruknya amalan umatnya. Maka Nabi akan jadi saksi di dunia dan di akhirat. Yang kedua, menjadi saksi apakah ajaran agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterima atau tidak oleh umatnya. Dan yang ketiga, saksi bahwasannya Nabi Muhammad telah menyampaikan risalah. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana Allah juga telah mengutus rasul kepada siapa? Kepada Fir'aun. Fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Akan tetapi Fir'aun mendurhakai rasul tersebut. Maka apa yang terjadi? Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat pedih, yang sangat keras. Maka begitu juga Allah sudah mengutus Rasul kepada kita, maka Allah akan menyiksa dengan siksaan yang sangat keras orang yang bermaksiat, orang yang mendurhakai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nantakil ila syarh.
Qauluhu bal arsala ilaina rasulan. Ay anna Allah azza wa jalla arsala ilaina ma'syari hadhihi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan. Yani Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada umat ini, umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul. Apa yang dilakukan rasul ini? Yatlu alaina ayati rabbina. Mengajarkan kepada kita ayat-ayat Allah. Wa yuzakkina, dan mensucikan kita dari dosa. Yu'allimunal kitaba wal hikmata. Ya. Rasul ini mengajari kepada kita kitab. Alkitab kalau disandingkan dengan al-hikmah, maka al-hikmah maksudnya adalah sunnah. Kedudukannya sama. Al-Quran dengan sunnah ini kedudukannya sama. Ya, karena kedua-duanya adalah wahyu dari Allah. Makanya Nabi SAW bersabda, ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah saya dikasih Al-Quran, dikasih Alkitab, dan yang seperti Al-Quran. Apa itu yang seperti Al-Quran? Sunnah. Kenapa disebut seperti Al-Quran? Karena dia adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad tidaklah berbicara sesuai dengan hawa nafsunya, tapi wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka semua ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu yang Allah ajarkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umat. Kama arsala ila man qablana. Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul juga kepada orang-orang sebelum kita. Qala Allah tabaraka wa taala, wa in min ummatin illa khala fiha nadhirun. Setiap umat pasti di dalamnya ada pemberi peringatan, rasul, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Fatir ayat 24. Wala budda an yursilallahu ar-rusula ila al-khalqi litakuma 'alaihimul hujjatu wa liya'budullaha bima yuhibbuhu wa yardah. Dan memang Allah Subhanahu wa taala harus mengutus para rasul kepada al-khalq, kepada manusia. Untuk apa rasul-rasul ini diutus? Agar mereka bisa menegakkan hujjah kepada kita, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa liya'budullaha bima yuhibbuhu wa yardah. Dan agar mereka menyembah Allah dengan ibadah yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Ada enggak orang beribadah kepada Allah dengan ibadah yang tidak diridhoi oleh Allah? Ada atau tidak? Contohnya perbuatan-perbuatan bid'ah. Ya, mereka tujuannya baik. Tujuannya baik, mau menyembah Allah. Tetapi ternyata Allah tidak setuju dengan ibadah mereka. Apa buktinya Allah tidak setuju? Buktinya Allah tidak menurunkan syariat seperti itu. Ada orang zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sambil joget-joget. Ya, pernah lihat? Marate, ini apa yang dia lakukan? Menyembah Allah. Tujuannya bagus atau tidak? Bagus. Yang diucapkan la ilaha illallah, tapi dengan cara-cara yang dibuat-buat sendiri. Maka ini ibadah mereka kepada Allah, tetapi Allah tidak suka. Ya. Yang mana yang suka Allah? Yang Allah turunkan di dalam wahyunya, baik dalam Al-Quran maupun sunnah. Itulah yang Allah yuhibbuhu wa yardah, yang disuka oleh Allah dan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada orang beribadah dengan ibadah-ibadah yang tidak diajarkan oleh Nabi. Itu menunjukkan ibadah mereka tidak disenangi, tidak diridhai oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dihi." Sesungguhnya wahai Muhammad, kami telah memberikan wahyu kepadamu
sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat. Dan kami juga telah memberikan wahyu kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan asbat. Asbat ini dari kata as-sibt. Apa itu sibt? Cucu, keturunan. Wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa ataina Dawuda zabura, dan kami memberikan zabur kepada Daud. Nah, ini semua nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Dan rasul-rasul yang kami ceritakan kepadamu, berarti Nabi Muhammad tahu. Ya, dan yang kami tidak ceritakan, berarti yang tidak dikenal, tidak ditahu oleh Nabi. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara dengan Musa dengan satu pembicaraan. Berarti Allah bicara tidak dengan Musa? Bicara denganmu Musa. Ini wajib diyakini karena Allah yang bilang. Rusulan mubasysyirin wa mundzirin. Rasul-rasul ini mubasysyirin. Ya, mereka memberikan kabar gembira, wa mundzirin, dan peringatan. Jadi dai-dai juga jadi ustadz seperti ini. Jangan kalau ceramah yang kita sampaikan cuma yang disenangi masyarakat saja, yang disenangi orang-orang saja. Ada hal-hal yang orang tidak suka, seperti bid'ah. Orang tidak suka dengar. Li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Agar manusia tidak ada lagi alasannya nanti di hadapan Allah setelah datangnya para rasul. Tidak ada yang beralasan, saya tidak tahu. Ya, tidak ada yang sampaikan sama saya. Tidak ada lagi alasan seperti ini. Wa kana Allahu azizan hakima. Allah ini maha perkasa lagi maha bijaksana. Wa la yumkinu an na'budallaha bima yardahu illa an tariqir rusuli alaihi wassalatu wassalam. Li'annahum humul ladzina bayyanu lana ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Tidak mungkin bagi kita untuk menyembah Allah dengan ibadah yang diridhoi oleh Allah kecuali melalui siapa? Melalui Rasul. Bagaimana kita tahu bahwasanya Allah suka ini, Allah tidak suka ini kalau bukan Rasul yang sampaikan? Kita tidak tahu, tidak akan tahu. Maka untuk mengetahui mana yang disenangi oleh Allah dan mana yang tidak disenangi oleh Allah, maka harus melalui para Rasul. Wa ma yuqarribuna ilaihi azza wa jalla, dan apa-apa yang bisa mendekatkan kita kepada Allah azza wa jalla, semuanya melalui Rasul. Baru kita tahu, oh ternyata ini yang Allah suka, oh ini yang Allah tidak suka. Fabidzalika kana min hikmatillahi an arsala ilal khalqi rusulan mubasysyirin wa mundzirin. Ya, maka inilah hikmah dari kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul sebagai mubasysyirin wa mundzirin. Ad-dalilu qauluhu ta'ala inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah mengutus kepada kalian rasul-rasul. Kami telah mengutus kepada kalian rasul sebagai saksi atas kalian. Ini sudah kita bahas tadi. Ya, saksi ini apa? Saksi atas amalan-amalan umatnya yang baik atau terus di dunia, dan yang kedua siapa yang menerima dakwahnya. Kemudian bahwasanya Rasul telah menyampaikan risalah. Syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami telah mengutus rasul kepada Fir'aun, fa asa fir'aunur rasula fa akhadnahu akhdhan wabila. Wa qawluhu faman ata'ahu dakhala al-jannah. Ya, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, barang siapa yang mentaatinya maka dia akan masuk surga. Hadza haqqun mustafadun min qawlihi ta'ala. Ini adalah kebenaran yang diambil dari mana? Firman Allah. Ya. Dalilnya adalah firman Allah, wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasul agar kalian disayang oleh Allah, turhamun.
Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Sari'u, ya, yakni asri'u. Cepat-cepatlah kalian, bersegeralah kalian kepada apa? Maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan Tuhan kalian. Ini menunjukkan apa? Kalau kita berbuat salah harus cepat-cepat bertaubat supaya kita mendapatkan ampunan Allah. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu. Mana 'ardun pakai ain. Luas, ya. Luas atau lebar. Kalau pakai alif ardun hamzah bumi, ya. Dan bersegeralah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. 7 lapis langit digabung ditambah bumi. Begitu luasnya surga. Uiddat lil muttaqin, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Wa min qawlihi ta'ala, ini juga diambil dari firman Allah, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalikal fawzul 'azim. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka apa? Orang yang taat kepada Allah dan Rasul maka apa? Akan dimasukkan ke dalam surga, yang di dalam surga itu mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dzalikal fauzul azim. Itulah al-fauz. Apa itu fauz? Apa itu fauz, Fauzan? Kemenangan. Toh? Yang sangat besar. Azim. Wa min qawlihi ta'ala, wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, wa yakhshallah, dan dia takut kepada Allah, ya, fa ulaika humul faizun, maka mereka ini adalah orang-orang yang menang, yang berhasil. Wa qawluhu wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itulah bersama dengan orang-orang yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka. Siapa orang-orang yang diberikan kenikmatan? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Ya, para nabi, para siddiq, di antaranya Abu Bakar As-Siddiq, wasyuhada was-salihin. Nah, ini kita minta dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Yaitu jalannya orang-orang yang diberikan kenikmatan kepada mereka. Siapa yang diberikan kenikmatan? Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itu adalah sebaik-baik teman. Wa quluhu wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah menang dengan kemenangan yang besar, yang agung. Wal ayatu fi dzalika katsiratun, wa min qoulihi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Dalil yang menunjukkan bahwa barang siapa yang taat kepada Rasul maka akan masuk surga, pasti masuk surga, ya, adalah ayat-ayat tadi. Dan diantaranya juga sabda Nabi, semua umatku masuk surga. Illa man aba, kecuali yang aba ya'ba, tidak mau. Ya, ada enggak orang yang tidak mau masuk surga? Makanya sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Memangnya ada orang yang tidak mau masuk surga? Semua orang maulah masuk surga. Maka Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani dakhalan nar. Ya. Barang siapa yang taat kepadaku maka dia masuk surga. Ini dalil yang jelas. Barang siapa yang mendurhakaiku maka dia masuk neraka. Ya? Dalam riwayat yang lain, barang siapa yang durhaka, tidak mau ikuti Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak mau. Dia itulah orang yang tidak mau masuk surga. Jadi kalau ada orang ditanya mau masuk surga, mau, tapi selalu melanggar syariat, ya.
maka ini sejatinya orang yang tidak mau masuk surga. Qauluhu wa man asahu dakhalan nar, barang siapa yang bermaksiat kepada Nabi, barang siapa yang mendurhakai Nabi pasti masuk neraka. Hadza aidan haqqun mustafadun min qawlihi ta'ala wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, mendurhakai Allah dan Rasulnya, dan melanggar hukum-hukum Allah, melanggar batasan-batasan Allah, yudkhilhu naran khalidan fiha walahu adzabun muhin, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka. Dia kekal di dalam neraka, tidak bisa keluar, dan di dalam neraka itu dia akan merasakan siksaan yang sangat menghinakan. Wa qauluhu ta'ala wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka dia sungguh telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abadan, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka ya baginya untuk dia neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini ancaman bagi orang-orang yang tidak mau mengikuti Muhammad SAW. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Ya, tidak akan beriman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya mengikuti agama yang aku bawa. Nah, inilah ya barometernya orang beriman. Wa min qawlihi sallallahu alaihi wasallam fil hadits as-sabiq, ya, dalam hadis yang sebelumnya, wa man asani dakhalan nar, barang siapa yang bermaksiat, mendurhakaiku, maka dia akan masuk neraka. Ini semua dalil yang menunjukkan barang siapa yang menyelisihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mendurhakai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan masuk neraka. Baik. As-saniyatu, yang kedua yang harus diketahui, ini muqaddimah yang kedua ya. Yang kedua dari muqaddimah yang kedua. Anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Ini penting sekali kita tahu. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rezeki kepada kita, dan Allah tidak membiarkan kita begitu saja, tapi diutus kepada kita Rasul. Ya, barang siapa ya diutus kepada kita Rasul dengan syariat dari Allah, hukum-hukum dari Allah, maka barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia masuk surga. Barang siapa yang mendurhakai Rasul, maka dia masuk neraka. Perkara yang kedua, annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahad. Allah tidak ridha kalau kita mensyarikatkan Allah, menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun fi ibadatihi, dalam ibadah kepada Allah. Tidak boleh kita berbuat syirik. Allah tidak ridha. La malakun muqarrabun, ya, meskipun itu adalah malaikat yang dekat kepada Allah, tidak boleh kita sembah. Siapa malaikat yang paling dekat dengan Allah? Jibril, paling agung Jibril. Satu-satunya malaikat yang memiliki 600 sayap. Satu sayapnya, selembar sayapnya sejauh timur dan barat. Boleh tidak kita sembah? Tidak boleh. Meskipun dia dekat dengan Allah. Ya, malaikat paling diagungkan oleh Allah, tidak boleh kita menyembah dia. Wala nabiyyun mursal, dan tidak juga seorang nabi yang diutus, tidak boleh kita menyembah nabi. Ya. Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamun nabiyyin, imamul mursalin. Ya, pemimpinnya para rasul, imamul anbiya wal mursalin. Ya. Penutup para nabi, boleh tidak kita sembah? Tidak boleh. Apalagi yang lebih rendah dari nabi, ya, orang kiai diminta di kuburannya, ini lebih tidak boleh lagi. Atau syekh siapa, ya, kita sembah, ini lebih tidak boleh, tidak boleh. Nah,
Allah. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Dan masjid-masjid itu adalah milik Allah. Maka jangan pernah kamu menyembah selain Allah. Jangan kamu pernah berdoa kepada selain Allah. Qauluhu ats-tsaniyatu ay al-mas'alatu ats-tsaniyatu mimma yajibu 'alaina ilmuhu anna Allah subhanahu wa ta'ala la yarda an yushraka ma'ahu fi ibadatihi ahadun. Persoalan yang kedua yang wajib kita ketahui adalah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridha ya dengan perbuatan syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, membuat tandingan bagi Allah, ya, menyembah Allah, menyembah juga yang lain. Dia berdoa kepada Allah, berdoa juga kepada yang lain. Ini namanya berbuat syirik, menjadikan tandingan bagi Allah. Yang berhak untuk disembah cuma Allah. Kalau dia menyembah selain Allah, berarti namanya dia menjadikan tandingan untuk Allah. Ini Allah tidak ridha sedikit pun, sama sekali tidak ridha. Bal huwa wahdahul mustahiqqu lil ibadah. Ya, Allah lah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Wa dalilu dzalika ma dzakarahu al-muallif rahimahullahu fi qoulihi ta'ala. Dalilnya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh pengarang al-muallif, firman Allah, wa annal masajida lillah. Masajid itu hanya milik Allah. Apa itu masajid? Perhatikan, masajid di sini ada maknanya 3. Yang pertama, masajid yakni masjid. Jelas. Masjid-masjid itu milik Allah. Yang kedua, masajid maknanya adalah tempat-tempat sujud. Wa ju'ilat liyal ardu masjidah. Dan Allah menjadikan bumi ini sebagai tempat sujud. Yakni boleh ditempati salat. Masajid ini ya berarti maksudnya seluruh bumi ini adalah milik Allah. Seluruh bumi, kebun-kebun yang menumbuhkan tanaman, buah-buahan, ya, sawah-sawah yang menumbuhkan padi, ya, tempat-tempat keluarnya air yang kemudian kita minum, ini semua milik Allah. Ya, maka kita tidak boleh menyembah kepada selain Allah karena semuanya milik Allah. Mana yang ketiga, masajid adalah a'dha'us sujud, anggota-anggota sujud. Nabi SAW bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota sujud. Ini semua adalah milik Allah. Karena ini semua milik Allah, jangan kau pakai untuk sujud kepada selain Allah. Apa yang dipakai sujud? Al-jabha, sampai hidung, kemudian kedua telapak tangan, ya. Kemudian 2 lutut dan 2 ujung kaki. Ini semua anggota sujud. Orang bersujud di atas 7 ini, maka tidak boleh kita berikan kepada selain Allah karena itu milik Allah, tidak boleh. Itu semua milik Allah. Ini makna masajid. Fala tad'u ma'allahi ahadan. Maka tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah. Ya, berdoa ini adalah bagian dari ibadah. Fanahallahu ta'ala an yad'uwal insanu ma'allahi ahadan. Maka dari sini kita ketahui bahwa ternyata Allah subhanahu wa ta'ala melarang manusia untuk berdoa kepada selain Allah. Dilarang kita untuk berdoa, meminta hajat kita, meminta kebutuhan kita kepada selain Allah. Wallahu la yanha an syai'in illa wa huwa la yardahu subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidaklah melarang dari sesuatu kecuali pasti Allah tidak suka dengan sesuatu itu. Jadi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah berarti Allah tidak suka. Nah, maka bagaimana mungkin kita berani melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah? Dan yang paling dilarang oleh Allah apa? Syirik. Yang paling diperintahkan Allah adalah tauhid. Yang paling dilarang lawannya tauhid. Apa lawannya tauhid? Syirik. Ini paling dilarang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Kalau kalian kufur,
berbuat kufur, kalau kalian kafir, maka Allah tidak butuh sama kalian. Allah tidak butuh sama kita. Ya. Wala yarda li ibadihil kufra, dan Allah tidak meridai kekufuran ya pada hambanya. Wa in tashkuru yardahu lakum, tapi kalau kalian bersyukur maka Allah ridho sama kalian. Oh, bersyukur. Ya? Ya. Kalau ada orang tidak menyembah Allah tapi dia menyembah selain Allah, apa namanya? Dia tidak menyembah Allah, dia tidak menyembah Allah, tapi dia menyembah selain Allah. Apa namanya? Kafir. Kufur terhadap Allah. Tapi kalau dia menyembah Allah, dia juga menyembah selain Allah, nah ini namanya syirik. Ini namanya syirik. Bahasa Bugisnya Pak Dua. Orang-orang dulu menyembah Allah di Ka'bah, mereka menyembah Allah. Tapi juga menyembah selain Allah. Mereka datang ke Ka'bah, mengatakan apa? Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami datang kepadamu ya Allah, memenuhi panggilanmu ya Allah. Ya. La ilaha illallah. Mereka orang-orang dulu begitu. Tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah. Tapi mereka tambahi illa Lata wal Uzza. Kecuali Lata dan Uzza boleh disembah selain Allah. Jadi menyembah Allah, menyembah juga selain Allah, ini namanya syirik. Ada orang datang ke masjid, setelah itu dia pergi macera di gunung. Syirik atau bukan? Syirik. Karena dia menyembah Allah juga menyembah selain Allah. Paham sampai sini? Nah. Wa qala ta'ala fa in tardau anhum fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasikin. Kalau kalian ridha terhadap mereka, orang-orang yang berbuat syirik, orang-orang kafir, maka sesungguhnya Allah tidak ridha terhadap orang-orang fasik. Siapa ini orang fasik? Orang-orang yang ridha dengan kekufuran, orang-orang yang ridha dengan perbuatan syirik. Kalau ada orang mengaku Islam tapi dia tidak masalahkan orang berbuat syirik, tidak masalah bagi dia orang dupa-dupa, menyembah selain Allah, tidak masalah bagi dia orang yang pergi menyembah-nyembah di kuburan, minta-minta di kuburan, ada keluarganya misalnya minta-minta di kuburan, ada keluarganya dupa-dupa, menyembah kepada selain Allah, ya, tapi dia tidak masalah, tidak mempermasalahkan itu, maka ini yang disebut orang fasik. Ya, paham ini? Paham? Ya. Allah tidak ridha dengan orang fasik. Fal kufru wasyirku la yardahu Allah Subhanahu wa taala. Maka kekufuran dan kesyirikan Allah tidak ridai. Bal innama arsala ar-rusula wa anzala al-kutuba limuharabatil kufri wasyirki wal qada'i 'alaihima. Bahkan tujuan Allah untuk mengirim para rasul dan Allah menurunkan kitab-kitab, tujuannya apa? Limuharabatil kufri. Mana harbun? Perang. Haraba yuharibu, muharabah. Untuk memerangi. Untuk memerangi apa? Kekufuran dan kesyirikan. Wal qada'i 'alaihi. Qada'u 'ala artinya menghabisi, melenyapkan atau membunuh, ya. Dan untuk menghilangkan kekufuran dan kesyirikan, itulah tujuannya Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitabnya. Qala Allah Ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Ya, perangilah mereka, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, perangi mereka agar tidak terjadi fitnah. Apa itu fitnah di sini? Fitnah di sini maksudnya asyirk. Asyirk. Perangilah mereka agar tidak terjadi orang-orang menyembah selain Allah di muka bumi. Perangi mereka, itu tujuannya. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan agar agama itu semuanya milik Allah. Wa idza kana Allahu la yarda bil kufri wasyirki. Nah, perhatikan ini baik-baik. Kalau Allah tidak ridha dengan kekufuran dan kesyirikan, fa innal wajiba 'alal mu'min an la yarda bihima.
Kalau Allah tidak suka dengan kekufuran, kesyirikan, maka yang wajib bagi orang Islam apa? Wajib bagi orang Islam untuk tidak suka dengan kekufuran dan kesyirikan. Tidak boleh kita suka. Kenapa? Karena Allah tidak suka. Paham ini? Maka harus ada kebencian di dalam hati kita terhadap kekufuran dan kesyirikan. Harus ada. Karena Allah tidak suka, maka kita juga harus tidak suka. Li'annal mu'mina ridahu wa ghadabuhu taba'an ridallahi wa ghadabihi. Karena seorang beriman, orang yang beriman itu keridhaannya, kesenangannya dan kemarahannya mengikuti kesenangan dan kemarahan Allah. Kalau Allah senangi, kita juga harus senangi. Kalau Allah ridhai, kita juga ridhai. Kalau Allah murka, marah pada sesuatu, maka kita juga harus tidak suka. Paham sampai sini? Nah, ini harus ditanamkan dalam hati kita semua. Fayaqdabu lima yaqdabullah, maka dia marah, tidak suka dengan apa yang Allah tidak suka, dengan apa yang Allah marah kepadanya. Wa yarda bima yardahullah, dan dia juga wajib untuk meridai, menyenangi apa yang disenangi oleh Allah. Kalau ada orang sholat, Allah senang tidak? Maka kita senang sama dia. Tidak boleh kita benci, karena Allah senang sama dia. Ada orang baca Quran, tidak boleh kita benci sama dia, kita senang karena Allah senang sama dia. Wa kadzalika idza kana Allahu la yardal kufra wasyirka fa innahu la yaliqu bimu'minin an yarda bihima. Demikianlah, kalau Allah tidak ridho dengan kekufuran, Allah tidak ridho dengan kesyirikan, maka la yaliq, tidak layak, tidak pantas bagi seorang beriman untuk menyukai keduanya, tidak pantas. Wasyirku amruhu khatirun. Kesyirikan ini sangat berbahaya. Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ya, kalau orang mati di atas kesyirikan, mati tapi tidak tobat dari kesyirikannya, Allah tidak ampun. Tapi kalau dia sebelum mati dia bertobat, maka kalau Allah mau, Allah ampuni. Kalau Allah tidak mau, ya Allah tidak ampuni. Itu namanya tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Ya. Tapi kalau dia mati, dia tidak bertobat dari kesyirikannya, maka Allah tidak ampuni dia. Dan Allah mengampuni dosa-dosa yang lain yang Allah kehendaki. Wa qala Allah Ta'ala, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah akan mengharamkan surga bagi dia. Haram masuk surga orang yang berbuat syirik. Tidak bisa masuk surga. Ya. Berarti tempatnya di mana? Wa ma'wahun nar, tempatnya di neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan orang-orang zalim tidak memiliki penolong. Kalau Allah tidak tolong dia, siapa yang mau tolong dia? Ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah. Perhatikan. Barang siapa yang bertemu dengan Allah, dia mati, kemudian bertemu dengan Allah di persidangan Allah, sementara ketika dia hidup la yusyriku bihi syai'an, dia tidak pernah berbuat syirik kepada Allah, maka dakhalal jannah, pasti dia masuk surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang mati kemudian berhadapan dengan Allah di persidangan Allah, sementara dia mati tidak bertobat dari kesyirikannya, maka dia pasti masuk neraka. Nah, insyaallah pada pertemuan yang mendatang kita lanjutkan poin yang ketiga. Nah, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.